Definisi 6.2, di mana suatu himpunan S tidak sama dengan himpunan kosong, dan operasi komposisi yang dinotasikan dengan buka kurung S, operasi komposisi disebut grup jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. Yang pertama, S tertutup terhadap operasi komposisi. Artinya, untuk setiap A, B anggota S, maka berlaku A komposisi B komposisi S. Yang kedua, operasi komposisi asosiatif pada S, artinya untuk setiap A, B, C anggota S, maka berlaku buka kurung A komposisi B tutup kurung komposisi C itu sama dengan A komposisi buka kurung B komposisi C tutup kurung. Yang ketiga, ada unsur identitas untuk setiap anggota S, artinya terdapat E anggota S untuk setiap A anggota S, maka berlaku A komposisi E sama dengan E komposisi A, itu sama dengan A. Dan yang terakhir, untuk setiap anggota S mempunyai balikan di S. Artinya, untuk setiap A anggota S, terdapat B anggota S. Itu maksudnya sama dengan A komposisi B, sama A komposisi B sama dengan B komposisi A itu sama dengan E. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Nuraisyah. Oke, selanjutnya ini contoh untuk definisi di 6.2. Misalkan S itu adalah himpunan transformasi-transformasi dan omikron atau komposisi atau operasi komposisi itu adalah operasi komposisi gitu kan. Jadi apakah S, omikron itu merupakan grup? Nah, ini penyelesaian itu pakai aksioma yang tadi udah didefinisikan ada 4 aksioma, ada 4 aksiomanya. Yang pertama itu kita harus buktiin aksioma ketertutupan. Jadi di aksioma 1 misalnya diambil T1 dan T2 di S yang menurut teorema komposisi T2 omikron T1 itu adalah juga transformasi. Jadi oleh karena itu T2 omikron T1 itu elemen dari si S. Jadi aksioma ketertutupan sudah dipenuhi. Nah, untuk aksioma kedua ini itu tentang transformasi yang bersifat asosiatif. Jadi, misalnya di sini ambil T1, T2, dan T3 di S yang menurut teorema komposisi transformasinya itu bisa bersifat asosiatif, yaitu dalam kurung T1 omikron T2 tutup kurung omikron T3 itu sama dengan T1 omikron dalam kurung T2 omikron T3. Jadi udah jelas kalau ini bersifat asosiatif. Jadi aksioma keduanya terpenuhi. Nah, untuk aksioma ketiga ini tentang identitas dari operasi komposisinya. Jadi ada transformasi identitas I yang didefinisikan dengan IP sama dengan P. Jadi untuk setiap P elemen V, jelas kalau I-nya itu elemen S. Nah, dengan demikian, untuk semua transformasi identitas atau I-nya itu adalah elemen S. Itu berlaku T omikron I sama dengan I, omikron T sama dengan T. Jadi ini sesuai dengan menurut teorema, ada teorema yang identitas yang sebelumnya. Jadi eksistensi identitas untuk operasi komposisinya kalau bentuknya kayak gini tuh sudah dipenuhi. Nah, untuk yang keempat itu, aksioma keempat itu yang tadi kalau transformasi itu mempunyai balikan. Jadi misal diambil T elemen S, yang menurut teorema setiap transformasi itu mempunyai balikan, maka T omikron T min 1 T inverse atau T min 1 itu sama dengan T inverse omikron T yang dimana ini sama dengan identitas atau I. Atau untuk setiap T elemen S terdapat T inverse yang elemen S gitu. Jadi sehingga T omikron T inverse itu sama dengan T inverse omikron T1 sama dengan identitas itu memiliki eksistensi balikan. Jadi aksioma 4-nya sudah terpenuhi. Nah, untuk tabelnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Halimah, dipersilakan. Ya, baik. Selanjutnya itu tabel Cayley. Sebelumnya aku mau jelasin dulu kalau tabel Cayley untuk suatu himpunan isometrik itu adalah
alat yang digunakan untuk menggambarkan hasil komposisi antara berbagai transformasi isometrik kayak refleksi, rotasi, dan translasi dalam bentuk tabel persegi. Nah, dalam tabel ini, elemen-elemen dari himpunan isometri itu ditempatkan di baris dan kolom, dan setiap selnya itu diisi dengan hasil dari komposisi dua isometri yang sesuai. Tabel ini merupakan tabel yang dapat digunakan untuk melihat berlakunya aksioma grup dengan mengoperasikan setiap elemennya dan mendaftarkannya dalam satu tabel. Nah, tabel ini tuh dapat digunakan buat himpunan yang berhingga. Nah, nantinya setiap kombinasi dari dua isometri dalam tabel itu menghasilkan isometri lain, menunjukkan bahwa grup isometrinya itu bersifat tertutup. Artinya, ketika kita menggabungkan dua isometri, hasilnya itu tetap merupakan isometri. Bisa ini nggak sih? Anu tuh. Kelihatan nggak ini aku? Belum, aku mau jelasin. Mouse-nya gimana sih? Nggak kelihatan ya? Anotet aja kalau nggak ini. Nih, oke. Jadi contohnya gini, misalkan kita mau komposisiin yang ini sama yang ini. Berarti kan kita mau komposisiin Rho E I1 sama Rho F I1. Nah, berarti kan hasilnya tuh bakal ini ya. Kita kan mau komposisiin ini sama ini, jadi hasilnya tuh yang ini. Hasilnya itu eh, P1 berarti P1 ditambah P2 terpenuhi bila Pi1 tambah Pi2 tidak sama dengan 0. Nah, hasil komposisi ini juga bisa jadi translasi apabila Pi1 tambah Pi2-nya itu sama dengan 0. Dan bisa jadi inverse apabila E-nya itu sama dengan F dan Pi1-nya sama dengan min Pi2. Kayak gitu pakai tabelnya dan seterusnya. Misal mau komposisiin yang ini sama ini, berarti hasilnya bakal kotak yang ini. Pakai caranya kayak gitu. Nanti hasilnya tuh bisa macam-macam. Kayak misalkan mau ini sama ini, hasilnya bisa gamma, bisa juga IT gitu. Next. Nah, tadi kan disebutkan kalau misalkan eh, coba baca dulu. Yang teorema titik 6, 6.9 itu kan bunyinya himpunan isometri G yang anggota-anggotanya refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser adalah tertutup terhadap operasi komposisi. Nah, di teorema 6.9 ini kan menyatakan kalau misalkan transformasi-transformasi ini tuh tertutup terhadap operasi komposisi. Nah, artinya kalau misalkan kita menggabungkan dua isometri dari G, hasilnya tuh selalu bakal menjadi isometri lain yang juga ada di dalam G. Nah, tabel Cayley tadi itu adalah cara untuk menggambarkan komposisi isometri ini tuh secara eksplisit. Karena dalam tabel tadi itu kan tiap kombinasi dua isometri, misalnya translasi dengan rotasi atau refleksi dengan refleksi geser menghasilkan isometri lain yang masih termasuk dalam grup isometri G yang memenuhi prinsip tertutupnya operasi tersebut. Lanjut ke contohnya. Jadi untuk teorema 6.9, contohnya itu kita mau memperlihatkan bahwa himpunan isometri-isometri dengan operasi komposisi adalah sebuah grup. Jadi kita buktikan tuh menggunakan 4 aksioma yang tadi udah dijelaskan. Yang pertama, aksioma 1. Nah, menurut teorema 6.9 tadi, operasi Omikron tertutup terhadap G, ya kan? Nah, jadi aksioma 1 itu udah terpenuhi. Nah, untuk aksioma kedua, karena anggota G terdiri dari refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser yang merupakan isometri, berarti otomatis operasi komposisinya itu bersifat asosiatif. Jadi aksioma 2 terpenuhi. Untuk aksioma 3, identitasnya adalah I dengan IX sama dengan X. Nah, telah kita ketahui bahwa transformasi identitas I seperti di atas merupakan isometri, maka aksioma 3 dipenuhi.
Untuk aksioma 4, isometri di G merupakan transformasi. Sementara itu, setiap transformasi itu kan memiliki balikan. Jadi, setiap anggota G itu bakal memiliki balikan. Misalnya, mu T balikannya itu mu T. Terus rho A Pi balikannya rho A min Pi. Gamma AB balikannya gamma BA. Dan gamma CD mu V balikannya adalah mu V gamma CD. Dengan demikian, aksioma 4 terpenuhi. Nah, karena keempat aksioma grup di atas terpenuhi, maka G, omikron itu merupakan grup. Karena dia merupakan himpunan-himpunan isometri, maka G, omikron merupakan grup isometri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke definisi 6.3, di mana eh, jika A merupakan himpunan bagian dari G dengan H bukan merupakan himpunan kosong, maka G, omikron adalah grup. Dan jika H, omikron adalah grup, maka H, omikron disebut dengan subgrup dari G, omikron. Selanjutnya untuk contoh 6.3-nya, jika himpunan T memiliki himpunan translasi, maka T dapat ditulis dengan gamma N AB, di mana N merupakan bilangan bulat dan omikron adalah operasi komposisi. Periksalah apakah T, omikron merupakan suatu grup. Nah, di sini kita pakai teorema yang sebelumnya juga. Untuk teorema yang pertama, menurut teorema, kita harus ingat kalau operasi omikron atau komposisi tertutup pada himpunan translasi. Jadi, untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat kembali ke sifat ketertutupan translasi terhadap operasi komposisi. Jadi, untuk aksioma yang pertama, terpenuhi karena himpunan translasi itu tertutup. Selanjutnya, untuk aksioma yang kedua, menurut teorema operasi komposisi pada translasi bersifat asosiatif. Jadi untuk aksioma yang kedua itu terpenuhi. Untuk aksioma yang ketiga, translasi dari gamma NAB dengan N sama dengan 0, maka berarti gamma NAB merupakan identitas. Sehingga bisa kita operasikan kalau gamma NAB, omikron gamma 0AB, menghasilkan gamma 0AB, omikron gamma NAB, menghasilkan gamma NAB. Jadi identitas dari translasi gamma NAB itu sendiri adalah gamma 0AB. Selanjutnya untuk aksioma yang keempat, balikan dari gamma NAB adalah gamma negatif NAB. Sebab kalau kita operasikan juga, gamma NAB, omikron gamma negatif NAB menghasilkan gamma negatif NAB, omikron gamma NAB. Lalu hasilnya itu adalah gamma no AB. Jadi pada aksioma keempat ini ada invers balikan untuk setiap translasi, yaitu translasi dari gamma NAB yaitu gamma negatif NAB. Maka karena dari aksioma pertama sampai aksioma keempat itu terpenuhi, maka untuk T, omikron merupakan grup karena T itu sendiri merupakan himpunan bagian dari G, di mana G, omikron dan T, omikron merupakan grup dari T, omikron itu disebut dengan subgrup dari G, omikron itu sendiri. Sehingga himpunan-himpunan translasi dengan operasi komposisi merupakan subgrup dari grup isometrik. Lanjutnya.
Selanjutnya masuk ke latihan soal ya guys. Ada 3 latihan soal. Boleh langsung ditulis aja siapa yang mau jawab nomor 1, 2, 3. Kalau misalnya udah selesai ngerjainnya, bisa langsung share screen aja ya guys. Mau share screen nomor 2 ya? Ya bisa. Jadi nomor 2 itu kan soalnya diberikan, nah, diberikan US dan itu berturut-turut adalah pencerminan terhadap garis S dan garis T. Lalu pertanyaannya itu, apakah komposisi kedua pencerminan tersebut bersifat tertutup? Lalu tentukan hasil komposisi tersebut. Yang pertama di sini komposisi dari mu S dan mu T itu tidak tertutup karena yang pertama mu S dan mu T itu dapat berubah rotasi bila hasilnya adalah titik titik tidak potong garis S dan T, yaitu besar sudut rotasinya adalah 2 kali besar sudut antara garis S dan garis T. Terus yang kedua, mu S komposisi mu T itu bisa berupa translasi bila S itu sejajar dengan T. Lalu yang ketiga itu ada mu S, komposisi mu T bisa berupa identitas bila S itu sama dengan T. Apakah benar? Sudah benar, Nisa. Makasih. Oke, makasih Om. Tinggal nomor 3 ya, berarti yang belum. Boleh Bintang langsung jelasin aja. Tapi ini agak di zoom lagi bisa nggak Bintang? Soalnya kecil. Nah, iya segitu Bintang. Silakan Bintang.
Bintang, suaranya nggak kedengeran, Bintang. Kayak kamu belum. Kedengar nggak soal saya? Baru terdengar, Bintang. Oke, jadi tadi pada soal itu nomor satu itu kan kan penyelesaiannya kan dibuat pada tabel Cayley yang berupa operasi pada operasi dari komposisi himpunan dalam bentuk C sama dengan ini nih dengan komponennya itu mu T, I yang dimana I itu adalah transformasi identitas sedangkan UT adalah pencerminan. Izin jelasin ya kelompok AIS. Iya, silakan. Jadi buat nomor 3 itu soalnya kan apabila R adalah himpunan rotasi-rotasi yang pusatnya titik tertentu, maka R-nya itu dapat ditulis R sama dengan rho A, C dengan intervalnya itu negatif 180 derajat sampai 180 derajat. Itu interval C-nya. Akan ditunjukkan bahwa R omikron adalah grup. Itu kita pakai 4 aksioma. Buat aksioma pertama itu kan tentang sifat ketertutupan. Kita tuh bisa ambil dua rotasi yang pusatnya A. Misalkan rho A, si 1 dan rho A, si 2. Maka rho A, si 1 omikron rho A, si 2 itu sama dengan rho A, si 1 tambah si 2 merupakan rotasi dengan pusat A dan besar sudut yang rotasinya antara negatif 180 derajat sampai dengan 180 derajat. Kemudian, buat aksioma 2 itu tentang sifat asosiatif. Nah, karena sifat asosiatif itu berlaku pada operasi penjumlahan bilangan real, kita punya bilangan real di sini itu si 1, si 2, dan si 3. Habis itu kita operasikan penjumlahan. Jadinya itu si 1 ditambah si 2 dalam kurung ditambah si 3. Itu sama dengan si 1 ditambah dalam kurung si 2 tambah si 3. Maka rho A, si 1, omikron rho A, si 2, ini dalam kurung, omikron rho A, si 3, itu sama dengan rho A, si 1. Ini harusnya ada omikron tapi lupa ditulis. Dalam kurung rho A, si 2, omikron rho A, si 3. Yang di dalam kurungin yang si 2 sama si 3. Jadi aksioma 2 itu terpenuhi. Bisa pakai sifat asosiatif. Habis itu yang aksioma 3 tentang identitas. Misal ada rotasi identitas yaitu rho A, 0. Sehingga rho A, si 1, omikron rho A, 0 itu sama dengan rho A, 0, omikron rho A, si 1. Jadi aksioma 3 itu terpenuhi. Habis itu yang keempat itu tentang balikan. Untuk setiap rotasi rho A, si 1 mempunyai balikan, yaitu rotasi rho A, si 1 sedemikian sehingga rho A, si 1 omikron rho A, si 1 itu sama dengan rho A, si 1 omikron rho A, sin 1 sama dengan rho A, 0. Jadi aksioma 4-nya itu terpenuhi. Betul tidak kelompok AIS? Iya, betul, Fariha. Makasih, Fariha. Kasih AIS. Ya.
Udah selesai semua ya? Kalau udah boleh langsung tutup aja. Oke, mungkin karena udah dijawab semua dan alhamdulillah nggak ada pertanyaan juga dari kalian. Semoga materi yang disampaikan emang beneran ngerti juga ke kaliannya. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.